Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Rafli Hakiki Channel. Setelah sekian lama tidak kami buat video tentang perawatan kopi, saat ini mudah-mudahan kedepannya kami sudah bisa aktif kembali seperti sedia kala. Namun sebelumnya, sebelum menonton channel kami kali ini dan sebelum melakukan subscribe, like, dan komen, masih di suasana Lebaran 2025 ini atau 1446 Hijriah, kami ucapkan minal a'idin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman kesemuanya, sahabat petani kopi seluruh penjuru Nusantara. Di edisi kali ini kita akan membuatkan tutorial bagaimana ketika kita akan melakukan pemangkasan untuk tahun 2025 ini. Tentunya pemangkasan itu harus kita lakukan setiap tahun, dan pentingnya kita melakukan pemangkasan yaitu untuk mengurangi produktivitas di kebun kita. Kenapa seperti itu? Karena ketika ranting-ranting yang seharusnya kita buang seperti ini, kalau tidak kita lakukan pemangkasan, maka itu akan mengakibatkan penurunan dari segi produksi. Ranting yang sudah tidak produktif kembali seperti ini harus kita lakukan pemangkasan, karena ranting yang seperti ini kalau tidak kita lakukan pemangkasan, dia akan memakan nutrisi seperti ranting-ranting yang lain. Untuk produksi dia tidak bisa menghasilkan karena sudah tidak selayaknya kita lakukan penyimpanan kembali yang seperti ini. Maka kita harus lakukan pemangkasan setiap tahun. Tetapi kesemuanya itu harus kita lakukan penyimpanan ulang setiap tahun. Kita lakukan penyimpanan untuk antisipasi terjadinya penurunan produktivitas kebun kopi. Maka kita harus lakukan penyimpanan bahan yang seperti ini, yang di atas ini, setiap tahunnya. Untuk penyimpanan bahan yang seperti ini, kita lakukan penyimpanan dari bulan 10 hingga memasuki bulan 1. Bulan 10, 11, 12, 1, dan bulan 1. Seperti itu setiap tahun yang kita terapkan di kebun kita. Ranting yang sudah seperti ini sudah memasuki B2, teman-teman. Tetapi sebelum kita lakukan pemangkasan, kita simpan bahan ulang di atas ini di bulan 10, 11, 12 atau bulan 1. Maka untuk tahun depan, ranting yang sudah produksi seperti ini, kita lakukan pemangkasan semuanya dengan yang di bawah ini. Dengan yang ini kita lakukan pemangkasan juga nantinya. Namun yang ini sudah kita persiapkan ulang bahan-bahannya. Sebelum kita lakukan pemangkasan, kita harus jeli dalam penyimpanan bahan juga. Tidak serta-merta kita hanya berani memangkas, tetapi kita teledor dalam penyimpanan bahan, maka yang terjadi di kebun kita, tahun ini bagus, maka untuk tahun depan 2026, insya Allah penurunan yang terjadi di kebun kita. Jadi untuk menghindari hal-hal yang seperti itu, kita harus lakukan penyimpanan ulang bulan 10 hingga bulan 1, pemangkasan setiap tahun itu harus, dan sortasi bahan. Bahan ini harus kita lakukan sortasi. Untuk sortasi ini tidak mempunyai jenjang waktu yang harus kita patenkan, maka untuk sortasi ini kita harus lakukan setiap kita lakukan aktivitas di kebun kita, kita harus lakukan sortasi seperti itu. Jadi bagi teman-teman, bahan yang sudah tidak produktif lagi, yang seperti ini barusan, ataupun yang seperti ini meskipun B1, bahan ini kita lakukan penyimpanan itu dari bulan-bulan tersebut, dan bahan ini bisa kita lanjutkan untuk B2, ataupun kita pangkas untuk B2-nya, ataupun kita pertahankan untuk B2-nya. Itu tergantung dari skill kita sudah di lapangan. Jadi kita harus bisa membaca situasi di kebun kita. Jadi kalau bahan ini kita simpan yang seperti ini, umpamakan bahan ini kita simpan di bulan 10,
maka bahan ini akan berproduksi maksimal di B1 yang seperti ini. Lalu untuk bahan yang produksinya itu full di B1, maka kita harus lakukan simpan ulang meskipun ini masih memasuki B1. Kenapa? Karena bahan ini sudah produksinya luar biasa di B1. Seperti itu. Jadi untuk B2-nya yang seperti ini tidak mungkin kita lanjutkan. Maka untuk antisipasi yang seperti ini kita simpan ulang di situ di bulan 10 atau bulan 11. Maka bahan ini akan kita pangkas meskipun B1 sampai lepas bahan di sana. Maka untuk tahun depan kita hanya mengandalkan B0 yang kita simpan lagi. Dan untuk bahan yang seperti ini yang kita simpan di bulan 12 ataupun bulan 1, maka bahan ini akan berproduksi maksimal di B2. Satu contoh yang seperti ini. Ini ada yang full B1, ada yang full B2. Yang full B2 yang seperti ini. Jadi ini bahan, ini kita simpan waktu itu kisaran bulan 12 atau bulan 1. Maka siksak dalam penyimpanan bahan di kebun kita itu perlu. Tidak harus kita serentakkan di bulan 10. Kenapa? Karena kalau kita serentak dalam penyimpanan bahan itu di bulan 10, maka dia akan full ngatum untuk tahun berikutnya di B1 kesemuanya. Cuman dia akan drop di B2. Untuk tahun berikutnya akan berkurang produksinya. Maka untuk antisipasi seperti itu, kita harus variasi dalam penyimpanan bahan. Ada yang kita fullkan di B1, ada yang kita fullkan di B2. Bahkan di kebun saya ini ada yang bisa berproduksi maksimal pun dia sudah memasuki B3. Satu contoh nanti kita perlihat teman-teman. Yang seperti ini, maka kita pangkas meskipun B1. Maka yang seperti ini belum kita lakukan pemangkasan. Ciri-cirinya bahan ini full di B1 yang seperti ini. Maka untuk bahan lanjutannya dia akan lebih sedikit. Untuk bahan B2-nya dia akan lebih banyak seperti ini. Yang ini full B2, yang ini full B1. Seperti itulah harus kita lakukan setiap tahunnya. Yang full di B3 seperti ini. Bahan ini full di B3, dari sana pembuahannya malah. Dari ujung sini teman-teman. Bahannya nih. Dari sini. B1, B2 waktu itu. Dan sekarang memasuki B3. Seperti ini. Maka tidak serta-merta B3 itu harus kita pangkas. Dan tidak serta-merta pula kita harus pertahankan. Itulah kejelian kita dalam perawatan kopi. Tidak harus kita pangkas-pangkas seenak-enaknya, maka yang terjadi di kebun kita akan mengalami penurunan kalau kita tidak jeli dalam penyimpanan bahan. Jadi pada intinya, satu, pemangkasan itu penting. Terus melihat bahan itu bisa tidak kita lanjutkan untuk selanjutnya, itu jauh lebih penting. Ciri-ciri untuk bahan yang bisa kita lanjutkan untuk tahun berikutnya, di waktu pemangkasan di bulan 8 ataupun bulan 9, bahan ini masih memasuki di atas 7 ruas, maka bahan ini bisa kita lanjutkan. Seperti itu. Untuk penyimpanan bahan, maka kita lakukan variasi juga nantinya di bulan 10 hingga memasuki bulan 1. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.